Orang yang iri adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah. Kenapa dia paling kurang ajar? Ketika ada orang dapat nikmat, terus dia berkata, begitu ini nikmat harus dicabut dari dia. Ke saya ataupun ke orang lain, seolah-olah dia mengatakan Allah nggak tahu meletakkan nikmatnya di mana. Saya lebih ngerti, ini orang nggak pantas diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di satu acara yaitu Cahaya untuk Indonesia. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relate dengan kehidupan kita, apalagi di era media sosial seperti saat ini, yaitu iri menguras hati. Kita ingin diberikan pencerahan tentang bahayanya sikap iri. Bagaimana Allah dan Rasulnya menekankan kita tentang bahayanya sikap iri itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita tentang bahaya sifat iri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyebutkan, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat iri, sifat hasad, sifat iri itu menguras dan menggerogoti amalan manusia sebagaimana api menggerogoti kayu-kayu yang kering. Jadi habis begitu saja. Kalau kita punya satu gudang isinya kayu semua, taruh api sedikit, berubah jadi satu gudang api, semuanya hangus, terbakar. Begitu juga amalan manusia, dengan sedikit sifat iri saja akan memberanguskan amalan yang banyak. Salat yang banyak hangus, puasa yang banyak hangus, ngaji yang banyak hangus. Cuma ada satu masalah. Kalau kita mau dihanguskan, salat kita pas-pasan, puasa kita dikit, ibadat kita sedikit. Apalagi yang mau dihanguskan? Itu pun yang sedikit kita hanguskan dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Sifat iri ini berkaitan dengan perangai yang ada di dalam hati manusia, dan ini merupakan perangai yang buruk. Dan orang sayyi'ul khuluq, orang yang perangainya buruk, yut'ibu nafsah, dia membuat dirinya sendiri capek. Dia membuat dirinya sendiri lelah. Bukan orang lain yang lelah dengan perangai yang buruk dia. Tetapi orang yang pertama susah dengan perangai buruknya adalah si orang yang berperangai buruk itu sendiri. Dia mengganggu, dia iri, dia mendengki, dia sendiri yang capek sebelum orang lain. Adapun orang lain yang diiri, yang dihasud, dia tidak merasakan apa-apa. Ada 1000 orang iri terhadap dia, dia nggak merasakannya. Yang paling dirugikan dengan sifat iri itu adalah pelaku dan orang yang berperangai buruk tersebut. Adapun media sosial bukan medianya yang salah, tapi orang berperangai buruk yang salah di dalam menyikapi media sosial. Ketika dia meletakkan konten-konten yang tidak baik, ataupun juga ketika dia menyaksikan, melihat, dan membuka hatinya untuk konten-konten yang tidak baik. Sebab hati manusia itu adalah aset terpenting yang dimiliki oleh seseorang, yang mesti dijaga. Ini aset yang paling mahal, lebih mahal daripada konten-konten yang kita saksikan, lebih mahal daripada ini punya mobil baru, punya rumah baru, punya pesawat baru. Hati kita lebih mahal daripada dunia seisinya. Dan hati tersebut sari'ut ta'athur, mudah terpengaruh dengan apa yang masuk ke dalam dia. Dan akses masuk ke dalam hati melalui 2 pintu, pintu mata dan pintu telinga. Dan mukmin harus punya masker di 2 pintu tersebut. Seperti kita sekarang di masa pandemi, apa yang kita napas harus difilter. Jangan sampai masuk kuman ke dalam pernapasan kita, masuk virus. Begitu juga jangan sampai masuk virus ke dalam hati kita melalui 2 pintu ini, pintu mata dan pintu telinga. Virus yang bikin jadi iri, virus yang bikin jadi dengki, virus yang membuat kita jadi benci kepada sesama, virus yang membuat kita menjadi cinta kepada duniawi. Orang yang hasad, orang yang iri, Imam Al-Haddad itu ulama mengatakan, Al-Ghazali juga, orang yang iri adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah. Kenapa dia paling kurang ajar?
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Enggak ada nikmat yang dimiliki seseorang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala yang ngatur dan membagi-bagi nikmat tersebut. Ketika ada orang dapat nikmat, terus dia berkata, begitu ini nikmat harus dicabut dari dia, ke saya ataupun ke orang lain, seolah-olah dia mengatakan Allah enggak tahu meletakkan nikmatnya di mana. Saya lebih ngerti, ini orang enggak pantas diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kurang ajar. Kalau dia mau nikmat yang sama, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dunia minta, mau harta minta, mau tahta minta, mau kedudukan minta. Tapi jangan cabut nikmat dari dia, beri ke saya atau beri ke orang lain. Yang penting jangan ke dia. Ini adalah sifat iri yang keji. Apalagi kalau dia ungkapkan, irinya itu diungkapkan dengan kata-kata, diungkapkan dengan perbuatan. Iri di dalam hati jahat dan kotor, menggerogoti hasanat dan pahala kita. Apalagi kalau irinya itu diungkapkan dengan kata-kata, lebih berbahaya lagi. Diungkapkan dengan sikap dan perbuatan, dengan pergerakan, itu lebih jahat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Nikmat dari Allah taala boleh untuk kita ungkapkan kepada orang lain. Ungkapkan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita kepada orang lain. Dan Allah taala yuhib an yara athara ni'amihi fi 'abdih. Allah suka, senang melihat bekas-bekas nikmatnya ada pada hambanya dan kelihatan, itu suka. Tapi tentu saja tanpa menghancurkan hati dan perasaan orang lain. Sehingga dia harus juga peduli dan memikirkan perasaan orang lain, para fakir, miskin yang kesusahan ketika menyaksikan hal yang demikian. Itu pun juga harus dipikirkan tanpa merusak perasaan mereka. Ada orang yang buat makan 1 hari aja susah, apalagi buat 1 bulan dia makan. Tunjukkan nikmat Allah Ta'ala silahkan, tanpa merusak dan juga menghancurkan hati dan perasaan orang lain. Dan yang kedua pun juga, apabila dalam urusan akhirat dia menunjukkannya, silahkan. Apabila dia menunjukkan hal tersebut, mengungkapkan nikmat Allah yang pada dirinya, tetapi tanpa dia ingin dipuji, begitu, ataupun juga ingin ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun juga mengajarkan kepada kita untuk membersihkan diri dari sifat riya, dari sifat ujub atau sifat sombong. Dan semuanya itu terkadang berawal dengan menunjukkan amalan yang ada pada kita kepada orang lain. Bukan berarti menunjukkan amal ibadat kepada orang lain itu udah pasti amalannya hancur, hangus. Enggak juga, tergantung dari niatnya orang tersebut. Mungkin dia dengan polosnya menunjukkan kita ada amalan-amalan yang ditunjukkan ke orang lain. Seperti sholat jamaah, sholat Jumat, itu ibadat yang ditunjukkan ke orang. Sholat jamaah, sholat Jumat, itu semua melakukannya. Tapi juga ada juga amalan yang tidak ditunjukkan kepada orang lain. Dan setiap kali amalan tersebut disembunyikan, sebagaimana sifatnya kaum solihin, mereka sebisa mungkin menyembunyikan amal ibadat mereka, amal baik mereka disembunyikan, lebih daripada kita menyembunyikan amal jahat kita. Subhanallah. Dan setiap kali amal disembunyikan itu lebih aman dan lebih selamat dari terkontaminasi oleh sifat riya, dari sifat ujub, dari sifat sombong. Kalau sedekah tuh, kalau bisa disembunyiin aja biar kita aman hati kita dari riya gitu. Kalau disembunyiin nggak muat, 4 kotak tuh dari. Ya maksudnya bukan ini yang disembunyiin. Jadi gak usah diposting gitu. Biar kita aman. Jadi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Itu diajarkan Sayyidina Ali Zainal Abidin tuh nggak ketahuan kalau dia ahli sedekah kecuali ketika sudah wafat. Jadi di sininya tuh lebam. Jadi tiap malam ngangkut sedekahnya sendiri dibagiin ke rumah orang, dan pagi-pagi orang taunya udah ada sedekah aja depan rumahnya. Nggak tahu yang bagiin siapa tuh, nggak tahu dia. Jadi kamu itu kalau memperlihatkan sedekah nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Tapi kalau menyembunyikan lebih baik. Memperlihatkan itu nggak apa-apa, itu baik sekali kata Allah. Asalkan kata Imam Ghazali niatnya itu adalah pertama tahaddus anin nikmah. Senang karena sama Allah dikasih nikmat kekayaan sehingga kita bisa berbagi. Atau yang kedua untuk jadi teladan. Nah diposting tuh baru gak apa-apa. Oh gitu. Diposting tapi niatnya agar jadi teladan, agar orang jadi ikutan nyumbang gitu, agar gak cuma ente yang nyumbang gitu. Tapi kalau ente tadi posting nih kayak riak. Atau kan depannya sama kayak alhamdulillah tahun ini masih bisa sedekah. Walaupun di tahun pandemi tapi masih bisa sedekah. Kan saya udah pakai alhamdulillah tuh depannya. Iya belum tentu. Walaupun pakai alhamdulillah kalau hatinya
Ria sama aja. Tapi Bib, ngomongin ria tadi, Bib, saya tak khawatir saya terjerumus ke dalam sikap ria atau sifat ria itu, Bib. Emang ria itu ada berapa banyak sih, Bib? Saya takutnya semuanya diantaranya ada di saya semua lagi. Iya, ria itu jadi segala sesuatu yang sifatnya ada dari hati. Kamu berbangga atas Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan. Amal baik, saya segala macam. jadi baik nih, saya nih pasti surga gitu. Waduh. Kemudian merendahkan orang lain. Lo kalau gak dibantu gue lo gak makan lo. Karena kita bisa menolong orang lain, kita merendahkan orang lain, itu juga jadi ria. Itu juga ria. Pokoknya segala sesuatu yang sumbernya dari hati yang merasa bangga atas amal kita dan merasa bahwa ini karena kita, bukan karena Allah. Tapi kenapa, Bib? Kok orang tuh bisa ketagihan gibah gitu? Kayak saya nih ketemu orang dikit, gitu. Jadi gini dulu deh, kita bahas gibah itu apa dulu. Nah, gibah itu apa tuh? Gibah itu kata Nabi, dikruka ahalka bima yakrohu. Jadi kamu mengomongin atau sekedar nginget tentang sesuatu dari orang lain. Nabi tapi menyebutnya orang lain itu saudara. Jadi semua orang lain harus kita anggap sebagai saudara. Jadi ngomongin sesuatu yang kalau diceritain ke orang, orangnya ini nggak berkenan. Orangnya nggak suka. Lah kalau orangnya berkenan? Kalau orangnya berkenan ya nggak apa-apa. Kalau orangnya berkenan. Tapi kalau orangnya nggak berkenan, tapi emang ada orang yang berkenan diomongin jeleknya ya kan? Oh iya juga sih, ya nggak ada ya, orang pengennya yang positif-positifnya. Iya, dan kita pengennya ngomongin jeleknya, bukan baiknya. Padahal ngomongin jeleknya itu dosa, tapi ngomongin kebaikannya itu adalah pahala. Bahkan orang yang sudah wafat sekalipun, kata Nabi, omongin tentang kebaikannya. Dosanya, kejelekannya nggak usah diomongin. Dan karena orang yang ngomongin kejelekannya orang lain itu yang disebut ghibah, bentuk kekurangan ajaran yang besar banget ke Allah. Karena kenapa? Karena Allah aja nutup aibnya dia. Kenapa lo jadi yang ngomongin gitu? Artinya kan kurang ajar nih. Iya, Nangkangin Allah gitu. Betul. Allah sudah nutup. Allah kan sebenarnya yang paling tersinggung kalau lo melakukan dosa. Karena lo berarti tidak ngikuti aturannya Allah. Iya. Padahal Allah yang menciptanya. Tapi Allah sendiri diem. Kenapa kita malah yang ngomongin? Tapi Bib ya, masalahnya gibah itu emang yang paling enak kalau ngomongin kejelekan orang. Nah ya Kalau ngomongin prestasi mah nggak seru. Misalnya nih ngobrol nih, tahu nggak si ini kemarin dia juara 1. Oh iya bener. Udah diem habis, nggak ada lagi topik ya kan. Nah, itu kalau ngomongin jelek kan enak gitu, Bib. Ya itu jadi gini, kita itu manusia itu ada yang bilang kan bahwa yang enak-enak pasti dosa, ya enggak? Betul. Sebenarnya nggak tepat juga. Sebenarnya yang enak-enak itu pasti dosa kalau kitanya masih orang yang buruk. Tapi kalau kita orangnya sudah orang yang baik, yang diri kita ini tidak dikuasai oleh nafsu, tapi dikuasai oleh hati kita yang tulus, maka yang enak-enak itu yang positif pasti. Orang yang hatinya sudah terbebas dari keburukan, dari sifat-sifat jelek, dan terbebas dari nafsu dirinya, dia tuh selalu rindu sholat misalnya. Beneran, bener, dia itu akan selalu rindu sholat. Tapi kalau orang yang masih dikungkung oleh nafsu, rindunya ya gibah tadi. Jadi memang enak karena gibah itu adalah makanannya nafsu. Bahkan kata Nabi, gibah itu seperti makan dagingnya saudaramu sendiri yang sudah mati. Astagfirullah. Jadi kalau lu bayangin itu aja sebenarnya udah jijik mau gibah. Saat lu gibah, itu di mata Allah, itu lu lagi makanin daging manusia, saudara lu sendiri yang sudah mati. Cuman di tongkrongan, Bib, ya emang paling enak itu kita ngomongin orang. Kalau di tongkrongan kita kagak ngomongin orang, itu kayaknya kurang resep, Bib. Nah, itu berarti pertanda bahwa lo masih dikuasai nafsu. Makanya lo senangnya pada hal-hal yang gibah. Apa pindah tongkrongan kita? Saya gitu. Nah, itu salah satunya. Salah satu untuk menghindari dari gibah, tinggalkan tongkrongan yang suka gibah. Kata Nabi, tinggalkan tongkrongan yang bahkan di sana kalau tidak mendapatkan kebaikan kamu dari sana. Bahkan Nabi berpesan, tongkrongan itu kalau mau mulia, sebutkanlah nama Nabi dan kebaikan-kebaikan di sana. Marah-marah tuh, Bib, dalam Islam itu gimana, Bib, kita hukumnya? Marah itu negatif ya, sesuatu yang tidak baik. Itu sebabnya salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pemarah waktu itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW meminta wasiat. Dia berkata, "Ausini ya Rasulullah. Beri wasiat kepadaku wahai Rasulullah." Nabi kemudian memberi wasiat kepadanya, "La taghdab." Jangan kamu marah. Selesai.
wasiatnya itu. Jadi Cuman itu, jangan permasalahan yang ada di dalam diri dia itu adalah marah. Dan karena Nabi melarangnya, berarti marah itu memiliki efek negatif. Baik secara lahir ataupun batin, duniawi atau ukhrawi. Berapa hari lagi dia datang. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Pasti wasiatnya lain lah. Yang kemarin kan marah. Nabi mengatakan lagi, la taghdab. Jangan kamu marah. Kemudian pulang dia ke rumahnya. Berapa hari lagi datang, dia minta wasiat lagi kepada Rasulullah SAW. Ausini ya Rasulullah. Beri aku wasiat wahai Rasulullah. La taghdab. Jangan kamu marah. 3 kali. Kata sahabat itu, faraddada miraran. Berkali-kali setiap dia meminta wasiat, wasiat Nabi itu cuma satu itu. Jangan marah. Nah, dari situ ini menunjukkan marah itu pada hakikatnya kalau itu timbul dari hawa nafsu, pelampiasan hawa nafsu dan ego, maka itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi ini mohon maaf ini sebelumnya, Bib. Ya. Saya sebenarnya nggak pengen marah gitu. Sejujurnya nggak pengen marah. Cuman masalahnya saya tuh dibawa puter sama tukang taksinya tadi. Dia tuh bilang, udah mas saya tahu jalan potong. Jalan potong saya jadi masuk 2 kali tol. Kayak begitu. Ya saya kan ada agak kesel dong. Wajar dong kalau misalkan orang agak kesel gitu. Ya. Ya cuman saya marahnya ya marah-marah karena itu. Kan ada alasannya. Tapi dia kan nggak sengaja tuh, Gen. Masa ada orang sengaja nyasarin? Ya kan siapa tahu emang dia, wah Regen nih, kan saya juga kan di 2020 kan kerjaan banyak ya, sering mondar-mandir TV gitu, maksudnya bukannya sombong nih ya, yang lain ya. Iya. Sering nonton kan pasti kan, sering nonton kan ya, sering kan gitu, Bib ya. Nah cuman nih gitu, maksudnya tuh janjian, wah ini Regen nih, saya bawa keliling-keliling dulu biar saya bisa selalu deket sama Regen gitu, siapa tahu kan gitu, Bib. Makanya saya nanya, saya marah boleh nggak tuh kalau misalkan penyebabnya ada, gitu. Jadi emang marah itu harus ada penyebabnya. Kalau nggak ada penyebabnya orang nggak marah. Nabi tahu nggak kalau marah itu pasti ada kejadian? Nah, ya pasti Nabi tahu lah. Orang yang dinasihati oleh Nabi, jangan kamu marah. Kan nggak mungkin dia marah nggak ada kejadian. Pasti ada kejadian yang menjadikan dia marah dan dia marah. Makanya Nabi memerintahkan jangan marah. Baik ada kejadian secara sengaja atau tidak sengaja yang menjadikan nafsumu itu bangkit atau egomu itu bangkit, kamu harus menekan itu dan jangan kamu luapkan menjadi amarah. Walaupun sengaja dipancing. Ya, sengaja atau tidak sengaja kan itu urusan yang penyebab marah tadi. Tapi bagi kita harus menahan amarah tadi.